Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muhammad Al-Fatih yang dirahmati Allah, semoga selalu berada dalam lindungan Allah. Sebelum ke pembahasan petaka akhir zaman dan detik-detik menuju hancurnya alam semesta, marilah kita terlebih dahulu bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah, amin. Petaka akhir zaman, detik-detik hancurnya alam semesta. Bagi seorang mukmin, keyakinan akan datangnya hari kehancuran alam semesta merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar. Ia merupakan janji Allah yang maha benar. Al-Quran dan Sunnah yang sahih telah menjelaskan sedemikian detailnya tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman yang akan dilalui manusia. Sungguh telah kufur pemikiran yang menafikan Imam Mahdi, Dajjal, turunnya Isa, Yajuj dan Majuj dan Asyratus Sah lainnya. Para salaf tidak ada yang menakwilkan hadis-hadis sahih tersebut dengan tawil batil. Ia merupakan peristiwa yang paling dahsyat dan luar biasa, penuh dengan fitnah besar, peperangan massal, penghancuran dan pembinasaan. Hingga manusia yang mengalaminya akan lebih memilih kematian daripada hidup di tengah fitnah. Kalaulah bukan janji pasti dari Rasul Al-Mustafa Muhammad SAW dengan datangnya Imam Mahdi yang dinantikan yang akan memenuhi bumi dengan keadilan, kedamaian dan kemenangan, niscaya perut bumi ini lebih baik dari punggungnya. Para ulama berbeda pendapat tentang urutan tanda-tanda kiamat kubra. Urutan di bawah ini merupakan hasil kompromi dari tulisan Syekh Yusuf bin Abdillah bin Yusuf Al-Wabil dalam kitab Asyratus Sa'ah dan pendapat Amin Jamaluddin dalam kitab Umur Umat Islam. Lihat tanda-tanda kiamat oleh Syekh Yusuf bin Abdullah Al-Wabil, halaman 185. Tanda-tanda hari kiamat itu bagaikan marjan-marjan yang disusun, dirangkai, dengan kawat kabel. Bila kabel itu putus, maka sebagian mengikuti sebagiannya. Musnad Ahmad 12, 6-7. Sebelum terjadinya Asyratus Sa'ah Al-Kubra, tanda-tanda kiamat besar, Rasulullah SAW menceritakan beberapa tanda-tanda kecil lainnya yang telah terjadi, di antaranya penaklukan Baitul Maqdis, menyebarnya penyakit taun di Anwas, terjadinya berbagai macam fitnah, menyebarnya perjudian, arak, zina, perampokan dan musik dianggap halal, banyaknya kemusyrikan di kalangan umat Islam, budak wanita melahirkan tuannya, orang tua banyak yang bersikap seperti anak muda, tersebarnya penyakit kikir dan bakil, banyak perdagangan dan pasar makin berdekatan, mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenalnya, lenyapnya orang-orang solih, banyaknya kebohongan dan sumpah palsu, banyaknya kematian mendadak, wanita-wanita berpakaian tetapi telanjang, banyak hujan tapi tumbuh-tumbuhan hanya sedikit, banyak huru-hara dan pembunuhan, disia-siakannya amanat, munculnya orang-orang yang mengaku nabi, bahkan jumlahnya mencapai 30 orang. Kaum wanita lebih banyak dari pria, hingga perbandingan mencapai 50:1. Banyaknya kekejian, pemutusan silaturahmi dan buruknya hubungan antara tetangga. Dihilangkannya ilmu dan kebodohan merajalela. Orang-orang gunung berlomba-lomba dalam membangun gedung. Sering terjadinya gempa bumi, perubahan muka, dan kerusuhan. Orang yang hina diberi kedudukan yang terhormat, dan sebagainya. Urutan waktu dan peristiwa-peristiwa yang sedang kita nantikan, sebagai berikut. 1. Perang akhir zaman Armageddon. Secara tekstual, tidak satu hadis pun yang menyebut lafaz Armageddon. Jika yang dimaksud dengan Armageddon adalah perang persekutuan internasional yang mencakup agama dan politik, maka sabda Nabi yang mengisyaratkan akan hal itu adalah, kalian akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Rum dalam keadaan aman. Lalu kalian akan berperang bersama mereka melawan satu musuh dari belakang mereka. Lalu kalian selamat menang, dan akan mendapatkan harta rampasan perang. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani. 2. Munculnya Imam Mahdi. Nama beliau Muhammad bin Abdullah. Sebagaimana sabda Rasulullah, tidak akan kiamat dunia hingga Arab dikuasai oleh seorang dari ahli baitku. Namanya mencocoki namaku dan nama bapaknya mencocoki nama bapakku. Dia akan memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesaliman dan kejahatan. Hadis riwayat Abu Dawud dalam Kitabul Mahdi, Tirmidzi dalam Kitabul Fitan bab Majaa fil Mahdi 4505, dan beliau berkata hadis ini hasan sahih. Berkata Syekh Al-Albani, sanadnya hasan. Lihat di Sikatul Masabi. Beliau menetap di bumi antara 7-9 tahun, memerangi musuh-musuh Islam dan fitnah Dajjal. Imam Mahdi muncul dan arah timur. Kemunculannya di masa perjanjian damai antara kaum muslimin dengan Bani Ashfar, hingga akhirnya mereka mengkhianati kaum muslimin. Selanjutnya beliau menjadi pimpinan tertinggi dalam seluruh pertempuran berikutnya. Beliau muncul saat wafatnya seorang khalifah, kemudian ia keluar menuju Makkah dan dikejar-kejar oleh satu pasukan dari umat Muhammad.
hingga apabila sampai di sebuah tempat yang bernama Al-Baidah, pasukan itu ditelan bumi. Kemudian Imam Mahdi dibayat oleh kaum muslimin antara sudut Ka'bah dan makam Ibrahim. Rasulullah bersabda, jika kamu melihatnya maka berbayatlah walaupun harus merangkak di atas salju, karena dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah, Sahih. Dengan demikian keberadaan Imam Mahdi belum bisa diketahui hingga ada satu pasukan yang mengejar seorang Arab, namun Allah menenggelamkan mereka di Al-Baidah. Dengan begitu dapat dipastikan bahwa yang dikejar-kejar adalah Imam Mahdi, hingga berbondong-bondong kaum muslim memaksanya untuk dibayat. Hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Al-Mahdi adalah dari golongan kami, ahli bait. Allah akan mengislahnya hanya dalam satu malam. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Al-Mahdi adalah keturunanku, lebar dahinya dan mancung hidungnya. Ia memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesaliman dan penganiayaan. Ia akan berkuasa selama 7 tahun. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim, Sahih. Imam Mahdi adalah Khalifah Rashidah ala Nahji Nubuwah yang dijanjikan oleh Nabi akan muncul di akhir zaman. Dalam hal ini sebagian ulama berbeda pendapat tentang Khilafah Rashidah terakhir, apakah ia Imam Mahdi ataukah lainnya. Namun dengan mengkompromikan antara hadis Imam Mahdi dan Khilafah ala Nahji Nubuwah, sebagian ulama menyimpulkan bahwa Imam Mahdi adalah Khilafah ala Nahji Nubuwah itu sendiri. Hadis tersebut adalah dari Qais bin Jabir As-Sadafi dari ayahnya dari kakeknya secara marfu. Setelah zamanku, akan muncul para khalifah, di mana setelah para khalifah akan muncul pada akhir dan setelah para amir akan muncul para raja. Setelah para raja akan muncul para diktator, kemudian muncullah seorang laki-laki yang berasal dari umatku yang akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi oleh kesaliman. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir, Ibnu Mandah, Abu Naim dan Ibnu Asakir, juga disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Juz 13, Kitab Al-Ahkam halaman 214. Hadis-hadis tentang Imam Mahdi mencapai derajat mutawatir maknawi. 3. Perang melawan semenanjung Arabia. Mereka adalah suku Quraisy yang dipimpin oleh seorang laki-laki yang bernama Sufyani, di mana ia meminta bantuan kepada suku para pamannya, yakni suku Kalab. Namun Imam Mahdi berhasil mengalahkan mereka. Sabda Nabi, kamu akan memerangi semenanjung Arabia, lalu Allah akan menaklukkannya untukmu. Setelah itu Persia, di mana Allah akan menaklukkannya untukmu. Kemudian Rom, di mana Allah akan menaklukkannya untukmu. Kemudian kamu akan memerangi Dajjal, dan Allah akan menaklukkannya untukmu. Hadis riwayat Muslim. Peperangan ini terjadi pada masa pengkhianatan Rom dan ketika mereka sedang mengumpulkan kekuatan untuk memerangi kaum muslimin. 4. Perang melawan Persia. Rasulullah bersabda, kalian akan memerangi negeri Persia, dan Allah akan menaklukkannya untukmu. Hadis riwayat Muslim. Menurut sebagian pendapat mereka adalah kelompok Syiah Iran Persia, yang merupakan musuh Ahlus Sunnah. Kaum Syiah merasa jengkel karena Imam Mahdi yang muncul bukan salah satu dari Imam 12 yang dijanjikan kepada mereka. Mereka berangkat untuk memerangi Al-Mahdi dan pasukannya, namun dalam peperangan ini, Imam Mahdi berhasil mengalahkan mereka. 5. Pengkhianatan Rum dan kedatangan mereka untuk menyerang. Kaum Rum mengkhianati kaum Muslim setelah perang akhir zaman. Mereka menyusun makar untuk menyerang kaum Muslimin dengan mengerahkan 80 bendera yang masing-masing bendera terdiri dari 12.000 tentara. Rasulullah bersabda, kalian akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Rum dalam keadaan aman. Lalu kalian akan berperang bersama mereka melawan satu musuh dari belakang mereka. Lalu kalian selamat menang, dan akan mendapatkan harta rampasan perang. Kemudian kalian akan sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Maka berdirilah seorang laki-laki dari kaum Rum, lalu ia mengangkat tanda salib dan berkata, salib telah menang. Maka datanglah kepadanya seorang laki-laki dari kaum muslimin dan membunuh laki-laki Rum tersebut. Lalu kaum Rum berkhianat dan terjadilah, di mana mereka akan menghadapi kalian di bawah 80 bendera, dan tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, disahihkan oleh Albani dalam mentakik hadis-hadis di Sikatno. 5452. 6. Ini merupakan pertempuran terdahsyat yang terjadi antara kaum muslimin dengan Romawi. Dalam pertempuran ini kedua belah pihak bertempur tidak lagi menggunakan senjata modern, namun hanya menggunakan kuda dan pedang. Karena seluruh senjata modern musnah dalam peristiwa perang besar akhir zaman Armageddon. Pertempuran besar Al-Malhamah Kubra terjadi di sebuah daerah yang bernama Guta dekat Damaskus, di mana tempat itu menjadi pusat kaum muslimin saat itu. Perang ini dipimpin langsung oleh Imam Mahdi. Kaum Rum bergerak menuju Syria dan turun di kota Ahmad atau Dabik,
dalam sebuah kumpulan tentara dengan 80 bendera, setiap bendera terdapat 12.000 tentara. Perang Al-Malhamah Kubra terjadi selama 4 hari berturut-turut, sepertiga dan kaum muslimin melarikan diri dari pertempuran, yang mana dosa mereka tidak akan diampuni oleh Allah. Dan sepertiga lagi mendapatkan syahid, dan sisanya yang sepertiga akan mendapatkan kemenangan yang mana mereka tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Sahih Muslim dalam Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah. 7. Penaklukan Konstantinopel. Keunikan peristiwa ini adalah ditaklukkannya Konstantin tanpa menggunakan pedang dan panah, namun hanya menggunakan tahlil dan takbir. Peristiwa ini terjadi berbarengan dengan munculnya Dajjal. Rasulullah bersabda, apakah kalian pernah mendengar suatu kota yang sebagiannya terletak di darat dan sebagiannya di laut? Para sahabat menjawab, pernah wahai Rasulullah. Beliau berkata, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga ia diserang oleh 70.000 orang dari Bani Ishaq. Ketika mereka telah di sana, maka mereka pun memasukinya. Mereka tidaklah berperang dengan senjata dan tidak melepaskan satu anak panah pun. Mereka hanya berkata la ilaha illallah wallahu akbar, maka jatuhlah salah satu bagian dan kota itu. Kemudian mereka berkata kedua kalinya la ilaha illallah wallahu akbar, maka jatuhlah bagian yang lain. Kemudian mereka berkata lagi la ilaha illallah wallahu akbar, maka terbukalah semua bagian kota itu. Lalu mereka memasukinya. Ketika mereka telah membagi-bagikan harta rampasan perang, tiba-tiba datanglah seseorang yang berteriak, sesungguhnya Dajjal telah keluar. Kemudian mereka meninggalkan segala sesuatu dari ganimah itu, dan kembali. Hari Muslim dalam Kitabul Fitan wa Asyratus Sa'ah. 8. Munculnya Dajjal. Ia keturunan Adam, tubuhnya gemuk, kulitnya merah, rambutnya keriting dan lebat, matanya buta sebelah, seperti buah anggur yang tersembul. Di antara kedua matanya terdapat tulisan kafara. Sifat-sifat inilah yang sangat nampak, sehingga jika ia muncul maka setiap orang yang beriman akan mengenalinya dan tidak terfitnah olehnya. Ia merupakan fitnah terbesar yang akan dihadapi kaum muslimin. Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat darinya. Masa hidup Dajjal di bumi untuk menebar fitnah adalah 40 hari. 1 hari pertama seperti setahun, 1 hari kedua seperti 1 bulan dan 1 hari ketiga seperti 1 pekan, hari berikutnya sama seperti hari-hari biasanya. Dajjal akan keluar dari arah timur, dari Khurasan kampung Yahudi kota Ashbahan. Ia akan keluar mengembara ke seluruh penjuru dunia. Ia akan keluar bersama 70.000 Yahudi yang menggunakan pakaian jubah tidak berjahit. Maka tidak ada satupun negeri yang tidak dimasukinya kecuali Makkah dan Madinah, karena kedua kota itu selalu dijaga oleh malaikat. Di antara fitnah Dajjal adalah, ia akan membawa surga dan neraka di tangannya, sehingga banyak orang yang tertipu. Sesungguhnya surga Dajjal adalah neraka Allah yang amat panas, sedangkan neraka Dajjal adalah surga Allah yang dingin. Rasulullah mengingatkan jika kita melihatnya agar memejamkan mata dari memasuki nerakanya, karena yang nampak sebenarnya adalah air yang dingin. Hadis riwayat Muslim, Dajjal akan melewati seluruh negeri, setiap tempat yang dilewatinya lalu penduduknya beriman kepadanya, maka negeri tersebut akan subur dan tumbuh tanaman dan binatang ternaknya. Namun jika penduduknya mengingkarinya, maka Dajjal akan menjadikan negeri tersebut gersang, kering, tumbuhan dan binatang ternaknya mati kelaparan. Rasulullah memerintahkan kita untuk berdoa memohon perlindungan dari Dajjal, di antaranya dengan membaca 10 awal dan akhir dari surat Al-Kahfi, atau masuk ke kota Makkah dan Madinah atau naik ke puncak-puncak gunung. 9. Turunnya Isa dan terbunuhnya Dajjal. Tatkala Dajjal melihat Isa, maka tubuhnya meleleh seperti melelehnya garam dalam air, kemudian ia dibunuh oleh Nabi Isa dengan pedangnya di pintu lot. Rasulullah menggambarkan ciri-cirinya. Ia bertubuh sedang, tidak tinggi dan tidak pendek, berkulit merah dan berbulu, dadanya bidang, rambutnya lurus seperti orang yang baru keluar dari pemandian, dan rambutnya itu sampai di bawah ujung telinga yang disisir rapi dan memenuhi kedua pundaknya. Nabi Isa akan turun ke dunia di menara timur Damsyik, di saat kaum muslimin hendak mengerjakan salat berjamaah. Turunnya Isa dengan diapit 2 malaikat, beliau meletakkan kedua tapak tangannya di sayap 2 malaikat. Ia mengenakan 2 pakaian yang dicelup dengan minyak waras dan safaran. Bila beliau menundukkan kepala, maka turunlah rambutnya seperti tetesan air, dan bila diangkat kelihatan landai seperti mutiara. Tidak ada orang kafir yang mencium nafasnya kecuali ia akan mati, dan nafasnya itu sejauh pandangan matanya. Hadis riwayat Muslim, beliau turun pada kelompok yang diberi pertolongan Allah, yaitu saat salat sedang diiqomati, lantas beliau salat di belakang kaum muslimin bersama Imam Mahdi. Setelah mengerjakan salat, beliau memimpin perang melawan Dajjal yang diikuti oleh 70.000 Yahudi. 10. Perang melawan Yahudi.
Perang ini merupakan perang terakhir antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Dalam perang ini pemimpin mereka, Dajjal, terbunuh, hingga seluruh Yahudi juga akan terbunuh sebanyak 70.000 orang. Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi dan membunuh mereka, sehingga bersembunyilah orang-orang Yahudi di belakang batu atau kayu. Lantas batu dan kayu itu berkata, wahai orang muslim, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakang saya, kemarilah dan bunuhlah ia, kecuali pohon garkat yang tidak berbuat demikian karena ia termasuk pohon Yahudi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 11. Penaklukan Roma. Sesuai dengan sabda Nabi bahwa bangsa Roma ditaklukkan setelah penaklukan Konstantinopel. Hadis riwayat Ahmad. Adapun perang menaklukkan Turki dan Roma terjadi setelah itu. Nabi bersabda, tidak akan datang kiamat sehingga kamu akan memerangi bangsa Hus dan Karman dari kalangan Ajam, non-Arab, yang wajahnya kemerah-merahan, pesek hidungnya, sipit matanya dan mukanya seperti perisai yang lengkung. Hadis riwayat Bukhari. 12. Perang dengan bangsa Turk. Ada yang berpendapat bahwa bangsa Turk saat ini orang-orang China, Rusia, Jepang, Mongol dan yang sejenis dengan mereka. Rasulullah bersabda tidak akan terjadi kiamat sehingga kamu memerangi kaum yang terompah mereka terbuat dan bulu, dan sehingga kamu memerangi bangsa Turk yang bermata sipit, bermuka merah, berhidung pendek pesek, mukanya seperti perisai yang lengkung. Hadis riwayat Bukhari. 6/604. 13. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah keturunan Yafis, ayah Tark, dari Nabi Nuh An-Nihayah, 15-152. Mereka turun ke dunia untuk berbuat kerusakan, tidak ada satupun manusia sanggup untuk melawannya, hingga akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah agar membinasakannya. Mereka adalah suatu kaum yang buas dan beringas yang akan turun dari yang tinggi. Saat mereka turun, mereka mendatangi Danau Tabariyah dan meminum habis semua airnya. Saat itu Nabi Isa dan kaum muslimin bertahan di gunung dan tidak mampu menghadapinya. Hingga kaum muslimin memohon kepada Nabi Isa untuk berdoa agar Allah membinasakan mereka. Nabi Isa pun berdoa, akhirnya Allah mengirimkan ulat dari langit yang menggerogoti tubuh mereka. Kaum Ya'juj dan Ma'juj pun mati seketika seperti matinya seorang saja. Kemudian Allah mengirimkan air hujan hingga membawa bangkai-bangkai mereka ke lautan. Saat ini kaum Ya'juj dan Ma'juj masih berada di dalam dinding yang dulu pernah dibangun oleh Raja Zulkarnain dengan menggunakan besi dan tembaga yang dicor. Menurut sebuah riwayat, dinding tersebut terletak di sebuah pegunungan Kaukasus antara Turki dan Rusia. Dan dinding tersebut tidak akan hancur kecuali setelah datangnya janji Allah kepada mereka, yaitu di akhir masa Nabi Isa dan Imam Mahdi. Lihat tanda-tanda kiamat, 273-285. 14. Masa-masa aman. Masa-masa aman ini mulai terjadi di akhir masa kehidupan Nabi Isa dan Imam Mahdi, yaitu setelah Nabi Isa menghancurkan salib, membunuh babi, menolak upeti dan melimpahkan harta sehingga tidak seorang pun yang mau menerima pemberian hibah. Kemudian Nabi Isa memadamkan segala sebab peperangan, dan manusia akan hidup dalam suatu masa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Maka terhapuslah rasa iri, dengki dan permusuhan, setiap binatang berbisa tidak lagi berbisa, hingga seorang anak yang memasukkan tangannya ke mulut ular akan merasa aman, serigala yang bersama domba tidak akan menerkam, binatang buas seperti singa dan lainnya akan menjadi jinak, bumi akan menebarkan keberkahan dan menurunkan kebaikannya. 15. Wafatnya Isa dan Imam Mahdi. Nabi Isa dan Imam Mahdi hidup satu masa. Setelah 7 tahun tinggal di dunia, maka Allah mewafatkan keduanya. Mereka akan disalati oleh orang-orang muslim. Hadis riwayat Ahmad. 16. Terbitnya matahari dari barat. Sebelum terbitnya matahari dari barat, ia akan didahului oleh waktu malam yang sangat panjang, hingga disebutkan bahwa seorang muslim telah mengerjakan salat malam hingga letih dan telah tidur hingga pulas, namun subuh belum juga menjelang. Jika ini telah dirasakan, pertanda bahwa esok pagi matahari akan terbit dan barat. Peristiwa ini hanya terjadi 1 hari, keesokannya matahari akan terbit sebagaimana biasanya. Lihat Fathul Bari Kitabur Rikab Juz 2. Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat, hingga matahari terbit dari barat. Apabila matahari terbit dari barat, maka berimanlah semua manusia. Maka saat itulah ketika iman seseorang tidak bermanfaat, lagi bagi dirinya yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Hadis riwayat Bukhari. 17. Keluarnya binatang bumi yang dapat berbicara. Binatang tersebut akan keluar dari Makkah Mukarramah, dari masjid yang terbesar Majma'u Zawaid, 6-8. Dia akan keluar 3 kali, pertama di lembah, kemudian sembunyi,
lalu keluar di suatu desa, kemudian sembunyi dan yang ketiga akan muncul dari Makkah. Taskinah 697. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Quran Surat An-Naml ayat 82. Akan muncul binatang itu dengan membawa tongkat Musa dan cincin Sulaiman, lalu memberi tanda kepada orang-orang kafir. Hadis riwayat Ahmad, Sahih. Binatang itu akan memberi tanda pada setiap manusia, hingga nampak siapa yang beriman dan siapa yang kafir. 18. Keluarnya asap. Asap ini akan menyebabkan seorang mukmin seperti demam, sedang kepada orang kafir akan menyebabkan seperti melepuh dan keluar asap dari telinganya. Tafsir At-Tabani, 25/114. Asap ini muncul sebagai peringatan awal bagi orang-orang kafir. Ia akan berjalan selama 40 hari dan meliputi seluruh manusia. Oleh karena itu, setelah kemunculan asap ini, akan datang angin yang lembut dari arah Yaman yang akan mencabut nyawa setiap orang mukmin. 19. Datangnya angin lembut yang bertiup untuk mengambil arwah orang mukmin. Dalam sebuah hadits disebutkan, tiba-tiba Allah mengirimkan angin yang baik, lantas menerpa mereka lewat ketiak mereka, kemudian mengambil ruh tiap-tiap orang mukmin dan muslim, dan tinggallah manusia-manusia jahat yang keadaannya kacau balau seperti himar. Maka pada zaman mereka itulah kiamat terjadi. Hadis riwayat Muslim, bab Zikru Dajjal 18/70. Angin ini datang dari arah Yaman, dan dalam riwayat lain disebutkan dari arah Syam. Setelah kejadian ini tidak ada lagi manusia yang menyebut lafaz Allah. Kejahatan menyebar di seluruh muka bumi, sampai-sampai seseorang menerkam wanita dan menzinanya di tengah jalan, sehingga orang terbaik saat itu berkata, alangkah baiknya jika aku melihat wanita tersebut di balik tembok ini. Ia tidak mengingkari, namun menganjurkan agar tidak mengerjakannya terang-terangan. Lihat Majma' Zawaid, 7/331. 20. Penghalalan Baitullah dan penghancuran Ka'bah. Peristiwa ini terjadi setelah tidak ada lagi seorang mukmin pun di muka bumi. Setelah penghancuran ini Ka'bah dan Baitullah tidak akan dimakmurkan lagi selama-lamanya. Yang menghancurkan Ka'bah adalah seorang laki-laki botak dari Habasyah bernama Zusuwaikataini. Ia menghancurkan Ka'bah, merusak perhiasannya, melepas kiswahnya dan mengambil batunya satu persatu dengan sekop dan cangkul. Lihat Musnad Ahmad, 15/227. Bukhari bab Hadmil Ka'bah, 3/460, silsilah hadis as-sahihah, 2/120 hadis nomor 579. 21. PEHANCURAN Madinah dan keluarnya seluruh manusia darinya. Peristiwa ini terjadi menjelang terjadinya goncangan dahsyat di 3 wilayah. Ia juga berdekatan dengan peristiwa api besar yang akan menggiring manusia menuju Mahsyar. Saat itu kota Madinah tidak lagi dihuni manusia, bahkan ada anjing atau serigala yang memasukinya lalu kencing di tiang masjid atau di mimbar. Seluruh buah-buahan pada waktu itu hanya dimakan burung-burung dan binatang buas. Dalam sebuah riwayat disebutkan, dan orang yang paling akhir dikumpulkan oleh api menuju Mahsyar adalah 2 orang pengembala dan Musayanah yang hendak ke Madinah dengan berteriak-teriak mencari kambingnya, kemudian ia menjumpai kambingnya yang ternyata sudah menjadi liar. Hadis riwayat Bukhari. 22. Pembenaman bumi di timur, barat dan tanah Arab. Ketiga tanda ini tidak akan dialami oleh orang mukmin, karena mereka telah wafat sebelumnya disebabkan angin yang datang dari arah Yaman. Sesungguhnya kiamat baru akan terjadi pada seburuk-buruk manusia. 23. Munculnya api yang menggiring manusia ke Mahsyar. Rasulullah bersabda, dan yang terakhir adalah api yang keluar dari Yaman dan menggiring manusia ke tempat berkumpul mereka. Hadis riwayat Muslim. Api tersebut tidak akan membiarkan seorang kafir pun, akan tetapi ia akan menggiring manusia menuju Mahsyar dengan sejadi-jadinya. Maka barang siapa yang terlambat di belakang, ia akan terbakar. Api tersebut akan menggiring mereka ke bumi Mahsyar di Syam. Dalam hal ini manusia menjadi 3 kelompok. Ada yang penuh harapan, mereka makan dan berpakaian, satu lagi berjalan dan berlari, dan satu lagi akan terseret mukanya dan digiring ke api. Hadis riwayat Ahmad. 24. Berdirinya kiamat, peniupan sangkakala dan kehancuran alam semesta. Pada tiupan pertama, hancurlah seluruh alam semesta ini dengan seluruh isinya. Allah berfirman, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa saja yang ada di langit dan di bumi kecuali siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah. Quran Surat As-Zumar ayat 68. 25. Peniupan kedua dan kebangkitan seluruh makhluk serta berkumpulnya mereka di Mahsyar. Pada tiupan kedua, bangkitlah seluruh makhluk untuk bersiap-siap memasuki alam padang Mahsyar di akhirat.
Trompet atau sangkakala adalah seruling yang bentuknya seperti tanduk besar yang siap ditiup oleh malaikat Israfil yang menunggu kapan diperintahkan untuk meniupnya. Tiupan yang pertama adalah untuk mengejutkan manusia dan membinasakan mereka dengan kehendak Allah. Dan ditiuplah sangkakala maka matilah semua yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Quran Surat As-Zumar ayat 68. Tiupan ini akan menimpa seluruh alam dengan guncangan yang keras dan hebat, sehingga merusak seluruh susunan alam yang sempurna ini. Ia akan membuat gunung menjadi rata dan melumat bumi dengan selumat-lumatnya, membuat laut saling beradu dan mengeluarkan api, bintang bertabrakan, matahari akan digulung, lalu hilanglah cahaya seluruh benda-benda di alam semesta. Setelah itu keadaan alam semesta kembali seperti ketika awal penciptaannya. Allah menggambarkan kedahsyatan saat kehancuran tersebut sebagaimana firman-Nya, "Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi asap Allah itu sangat keras." Quran Surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Sedangkan pada tiupan kedua adalah tiupan untuk membangkitkan seluruh manusia, dan tiuplah sangkakala kedua, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya, menuju kepada Rabb mereka. Quran Surat Yasin ayat 51. Rasulullah bersabda, kemudian ditiuplah sangkakala, di mana tidak seorang pun yang tersisa kecuali semuanya akan dibinasakan. Lalu Allah menurunkan hujan seperti embun atau bayang-bayang, lalu tumbuhlah jasad manusia. Kemudian sangkakala yang kedua ditiup kembali, dan manusia pun bermunculan, bangkit dan berdiri. Hadis riwayat Muslim. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.